Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dianjurkan setelah sholat. Jadi berzikir ini merupakan suatu amal ibadah yang sangat mudah kita lakukan. Tidak perlu banyak persyaratan, tidak perlu harus waktu tertentu, keadaan tertentu, tidak perlu. Kita duduk-duduk bisa berzikir. Kita sambil naik motor, bawa motor bisa berzikir. Kita sambil tiduran juga bisa berzikir. Kita sambil sambil mencari nafkah juga bisa berzikir. Sambil berjalan bisa berzikir. Kalau kita mau sholat, harus kita bersih dulu dari najis, harus kita bersih dari hadas, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat. Kalau kita mau baca Quran juga tidak boleh bagi seorang yang junub, tidak boleh bagi seorang yang haid. Kalau mau puasa juga harus di siang hari, tidak boleh puasa 24 jam. Ya. Kalau kita mau sedekah juga harus ada harta yang mau disedekahkan. Tapi kalau berzikir tidak butuh banyak syarat, tidak butuh banyak aturan. Yang penting kita mau melakukannya, kita berzikir. Dan berzikir ini sendiri dikatakan oleh para ulama ada 4 derajat. Derajat yang pertama, orang yang berzikir hanya di lisannya saja, tapi di hatinya tidak ada. Dan ini dikatakan oleh Imam Abdullah Haddad, Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, orang yang seperti ini hendaknya dia mensyukuri nikmat. Karena berapa banyak orang yang lidahnya itu masih susah untuk diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun hanya di lidah, tetap harus kita lakukan. Jangan nunggu ini belum khusyuk, tidak usahlah. Jangan nunggu. Karena 4 tahapan ini harus kita lalui satu persatu, baru kita mendapatkan tahapan yang terakhir. Jadi kita harus melalui dulu tahapan yang pertama. Apa itu? Yaitu berzikir hanya di lisan tanpa ada di hati. Jadi bolehlah kita berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sekalipun di hati kita masih belum ada, tapi kita tidak apa-apa. Untuk pertama-pertama, untuk awal-awal kita tetap istiqomah. Barulah nanti kita bisa masuk ke tahap yang kedua, derajat yang kedua. Apa itu? Berzikir dengan lisan, tapi di dalam hati juga tetap bisa berzikir, tapi dalam keadaan terpaksa. Ya. Jadi lisannya berzikir, tapi hatinya juga berusaha, dipaksa untuk dihadirkan. Kita baca subhanallah, 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 hadirkan dalam hati kita, walaupun dengan paksaan. Kita baca Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Berusaha kita paksa dalam hati kita supaya kita memahami makna daripada Fatihah tersebut. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, berzikir dengan lisan dan hatinya juga otomatis berzikir tanpa ada paksaan. Jadi kalau kita sudah bisa masuk tahap kedua, baru kita bisa menggapai tahap yang ketiga. Jadi ketika kita berzikir dengan lidah kita, dengan lisan kita, secara otomatis hati kita nyambung karena sudah terlatih. Baru kalau sudah istiqomah, barulah kita masuk derajat yang keempat. Apa itu? Berzikir hanya dengan hati saja. Jadi dimanapun dia berada, sedang melakukan apapun, semuanya di dalam hatinya selalu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia sedang melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, misalnya seperti tadi sedang memakai kendaraan, sedang nyetir, sedang bekerja, sedang bertransaksi, tetap hatinya itu selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini derajat yang tertinggi. Dan tidak bisa kita menggapai derajat yang tertinggi kecuali kita sudah melewati derajat yang sebelumnya. Nah, maka kita latih. Dan berzikir di waktu setelah sholat itu sangat dianjurkan. Maka mereka yang setelah sholat langsung pergi, setelah sholat langsung bubar, itu seakan-akan dia itu tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berzikir itu sendiri adalah bentuk daripada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita maknai,
kalau kita resapi arti daripada apa yang diucapkan oleh orang-orang ketika berzikir, maka niscaya kita akan sering untuk berzikir. Kita akan merasa nikmat ketika berzikir. Makanya jangan sampai kita itu meninggalkan waktu-waktu yang memang di situ dianjurkan untuk berzikir, dianjurkan untuk berdoa. Jadi seakan-akan kita nggak butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan kita nggak mau nerima tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu antara azan dan iqamah itu tempat yang bagus untuk berdoa. Kita tahu setiap selesai sholat 5 waktu di situ tempat yang mustajab. Kita tahu di hari Jumat, di malam Jumat, di sore hari Jumat, kita tahu di situ adalah waktu-waktu yang afdal untuk berzikir, tapi kita tinggalkan. Nanti di surga, penduduk surga itu menyesali apa yang mereka sesali. Mereka tidak menggunakan waktu tertentu yang afdal untuk berzikir dengan berzikir. Mereka akan menyesal nanti, kenapa dulu di dunia antara azan dan iqamah malah melakukan hal-hal yang lain tapi tidak berzikir kepada Allah. Kenapa di malam Jumat, di hari Jumat tidak memperbanyak zikir, tidak memperbanyak sholawat, tidak memperbanyak doa. Padahal di situ dianjurkan untuk berzikir, dianjurkan untuk sholawat, dianjurkan untuk doa. Mereka akan menyesal nanti. Nah, maka mari kita sudah tahu keutamaan berzikir kepada Allah, jangan sampai kita tinggalkan. Minimal kita belajar untuk istiqomah. Minimal setelah sholat jangan langsung pergi ya. Minimal setelah sholat ya kita sampai imam. Kalau memang kita tidak bisa berzikir berjam-jam, minimal kita ikuti apa yang diucapkan oleh imam ya. Dan banyak sekali kalau kita mau ketahui periwayatan-periwayatan terkait dengan zikir setelah sholat ya. Jadi setelah kita selesai daripada sholat, kita dianjurkan pertama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan, man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghufira lahu wa in kana farran minaz zahaf. Barang siapa yang dia mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosa besar. Tapi kalau dia membaca astaghfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan kita mencontoh istighfarnya Nabi setelah sholat 3 kali istighfar. Ini minimal jangan kita tinggalkan. Jangan assalamualaikum surut hilang. Ini termasuk faedah kita beristighfar setelah sholat. Kita meminta ampun kepada Allah karena sholat kita itu jauh dari kata sempurna ya. Kita sholat itu menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang sholat kita di saat sholat, di saat harusnya kita itu berada di hadapan Allah, kita menghadirkan sesuatu yang lain. Kita malah memikirkan hal-hal yang lain. Malah kadang-kadang pikiran-pikiran yang buntu, barang yang hilang, itu ketemu ketika sholat. Seringkali seperti itu. Dan memang dikatakan bahwa lintasan hati itu paling disibukkan, paling sibuk hati kita itu memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita pikirkan. Ketika apa? Ketika sholat. Itu bentuk godaan syaitan seperti itu. Jadi berusaha dialihkan. Akhirnya segala hal yang sebelumnya kita nggak ingat, sebelumnya kita lupa, itu ketika sholat tiba-tiba ingat. Sering kan? Taruh kunci di mana ya? Sholat dulu. Ternyata ketika sholat keinget, astaga, ternyata di sini. Itu ajaib itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan orang yang sedang sholat, lintasan hatinya itu diajak ke sana kemari oleh syaitan. Dihilangkan, dijauhkan fokusnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang perlu kita istighfar.